Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses plus bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin. Selamat datang di channel saya. Semoga channel saya ini, video-video saya memberikan banyak manfaat, pengetahuan untuk kita semua ya. Baik teman-teman, kita di sini membahas tentang kenapa bansos PKH, bantuan sosial PKH itu untuk tahap pertama Januari 2021 itu berkurang bantuannya. Wah, kenapa ya? Kalau berkurang pada ribut, kalau bertambah diem. Itulah kita. Tapi nggak apa-apa kita bahas ya. Kenapa bisa berkurang? Sebelum kita bahas, teman-teman boleh eh, subscribe dulu nih di bawah ada tulisan subscribe. Diklik aja subscribe, terus like yang tanda jempol, terus boleh komen ketika nanti ada beberapa pembahasan yang memang tidak dipahami ya, boleh nanti komen. Atau bisa nanti inbox ke messenger atau apalah, bebas saja ya. Insya Allah nanti saya tanggapi. Oke, teman-teman kita balik lagi. Kenapa bansos tidak sesuai dengan komponen? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Sebelum kita menjawab kenapa bansos sekarang itu, bansos PKH itu berkurang, perlu diketahui, semuanya udah pada tahu belum nih? Oke, perlu diketahui ya, untuk tahun 2021, untuk pendapatan dulu, bansos untuk 2021. Untuk PKH, yang ibu hamil dan anak usia dini, balita ya, balita, anak usia dini 0 sampai 6 tahun, itu mendapatkan bantuannya 3 juta rupiah ya. Terus berlanjut untuk anak SD itu 900.000, untuk anak SMP itu 1.500.000, untuk anak SMA 2 juta, dan untuk penyandang disabilitas, untuk yang mempunyai penyakit TBC dan lansia itu mendapatkan 2.400.000. Paham ya? Saya ulangin nih. Ibu hamil dan anak usia dini atau balita itu mendapatkan 3 juta ya. Dan untuk anak SD 900, SMP 1.500.000, SMA 2 juta. Yang punya penyakit TBC, disabilitas dan lansia itu mendapatkan 2.400.000. Itu dalam kurun waktu 1 tahun 4 kali penyaluran ya. Jadi kalau seandainya balita atau ibu hamil dapatnya 3 juta dibagi 4, sekali pencairan, sekali cair itu 750 dalam kurun waktu 3 bulan. Nah, 3 bulan sekali. Nah, kapan cairnya untuk PKH ini? Itu pada bulan Januari. Nih dibagi 4 nih, dalam 1 tahun dibagi 4 ya, 4 kali pencairan. Yang pertama itu Januari, April, Juli, Oktober ya. 4 dalam 1 tahun ini 4. Oke, udah jelas ya dapatnya berapa. Sekarang berkurang atau tidak nih? Kalau seandainya anak SD dapatnya 900, ya berarti dibagi 4. Sekali pencairan 225.000. Oke, kita tahu ya. Baik, kita lanjut. Kenapa bisa berkurang? Yang pertama alasannya adalah kenapa PKH, bantuan PKH itu berkurang. Yang pertama, satu, sudah tidak ada lagi bantuan tambahan 500.000 ya. Kemarin itu pada tahun 2020 ada yang namanya bantuan tambahan ya sebesar 500.000, dan itu juga diberikan kepada penerima bantuan BPNT perluasan. Yang dapat bantuan BPNT perluasan, yang dapat sembako itu dapat uang juga 500.000, tetapi cuma sekali ya. Itu kenapa bisa berkurang. Jadi tambahan untuk bantuan di 2020, di 2021 sudah tidak ada lagi. Itu yang pertama.
sudah dicabut kebijakannya ya. Yang pertama. Yang kedua, untuk peraturan di 2021, komponen dalam satu keluarga itu dibatasi, mohon maaf, komponen PKH dalam satu keluarga itu dibatasi hanya maksimal 4 komponen. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu dapat bantuan PKH terus komponennya ada lebih dari 4, kalau dulu di tahun 2020 dapatnya banyak, sekarang dibatasin. Dapatnya hanya cuma 4. Nah, di sini coba kita lihat penjelasannya bersama ya. Perhitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga yang kategorinya dapat terdiri atas. Yang pertama, ibu hamil atau nifas ya. Dibatasi maksimal kehamilan kedua di dalam keluarga PKH. Jadi kalau seandainya ibu hamil atau nifas ini hamilnya sekarang yang ketiga itu nggak dihitung. Ya, untuk tahun 2020 awal Januari ini hamil ketiga, anak yang ketiga itu nggak dihitung. Ya. Terus yang kedua, anak usia dini sebanyak-banyaknya 2 anak di dalam keluarga PKH. Jadi kalau seandainya ada anak usia dini dalam satu keluarga itu atau ibu punya anak usia dini lebih daripada 2, itu nggak dihitung, Bu. Dihitungnya cuma 2. Ya, ingat hanya 2. Oke, selanjutnya anak usia sekolah SD sederajat sebanyak-banyaknya itu 1 anak dalam keluarga. Jadi anak SD 1. Anak SMP juga sebanyak-banyaknya 1. Anak SMA juga sama 1. Ya Bu ya. Jadi SD, SMP, SMA kalau seandainya anak, contoh ibu nih punya anak SD-nya 2, yang dapat bantuan cuma 1 Bu. Yang satunya nggak dihitung. Punya anak SMP-nya 2, tetap dihitungnya 1. Punya anak SMA-nya 2, tetap dihitungnya 1. Nggak 2 ya. Nah itu kenapa bisa berkurang. Kalau dulu di tahun 2020, ibu punya anak SD 3, semuanya 3-3-nya dapat. Atau punya anak SD 2, dua-duanya dapat. 225 kali 2 udah kelihatan berapa gitu ya. Hitung aja. Nah, sekarang itu dihitungnya cuma 1. SD, SMP, SMA cuma 1. Anak usia dini cuma 2. Kehamilan itu maksimal sampai kedua. Kalau hamil ketiga udah nggak dihitung. Ya. Terus yang selanjutnya itu lanjut usia dengan usia lebih dari 70 tahun. Sebanyak-banyaknya 1 dalam satu keluarga. Kita bahas lansia juga ya. Jadi lansia kenapa sekarang banyak yang nggak dapet? Itu yang pertama faktornya di sini sudah jelas di peraturan di 2021 ya. Bahwa lansia itu batas umurnya minimal 70 tahun. Kalau seandainya ada lansia yang umurnya di bawah 70 tahun, maka dia secara otomatis tidak mendapatkan bantuan PKH. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lansia tunggal ini tidak mendapatkan bantuan PKH. Jadi lansia tunggal sendirian, tidak ada yang lain, itu tidak dapat bantuan PKH juga. Nah ini alasan kenapa Pak, kenapa lansia itu sekarang nggak dapat, itu alasannya. Ya. Faktor umur dan lansia tunggal. Kalau umurnya di bawah 70 tahun maka dia nggak akan dapat. Tapi kalau umurnya di atas 70 tahun maka dia masih dapat. Selanjutnya, penyandang disabilitas berat sebanyak-banyaknya 1 orang dalam satu keluarga. Jadi untuk SD, SMP, SMA, disabel atau disabilitas, dan satu lagi lansia, itu hanya berlaku 1 orang dalam satu keluarga. Jadi kalau seandainya lebih dari 1, tidak dihitung. Lah Pak, gimana kalau seandainya punya anak balita 1, anak SD 1, anak SMP 1, anak SMA 1, dapat semua nggak Pak? Dapat semua, karena satu-satu gitu. Tapi kalau seandainya anak SD semua 3, dapatnya berapa? Dapatnya cuma 1 ya. Kalau lansia semua 5, tetap dapatnya 1 karena hitungannya cuma 1. Oke, paham ya? Nanti kalau nggak paham boleh komentar di video saya ya. Oke, kita lanjut. Faktor yang ketiga, kenapa bantuan PKH ini berkurang atau
bukan berkurang bahasanya ya. Kita bahasanya tidak sesuai dengan komponen. Nah, ini ada kesalahan sistem mungkin antara penginputan yang dilakukan oleh pendamping PKH. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak ya, ingat nggak? Biasanya kita itu dimintain sama pendamping PKH itu kakak, KTP, raport, buku KIA, dan sebagainya lah untuk persyaratan. Memang betul bahwasanya program Keluarga Harapan adalah program bantuan bersyarat. Nah, syaratnya itu tadi harus ada komponen. Bagaimana cara melihat komponennya? Dengan melihat data KK, KTP, raport dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti dari raport KK, KTP dan sebagainya, berkas-berkas yang dikumpulkan oleh ibu-ibu itu nanti akan diinput oleh pendamping lewat aplikasi untuk menyesuaikan bantuan yang akan didapat. Lah kalau seandainya Pak saya punya anak SD-nya 2. Salah. Pak saya punya anak SD 1, SMP 1, tapi kok yang dapatnya SD-nya saja. Lah itu bisa ditanyakan nanti ke pendampingnya, kenapa cuma anak SD-nya saja yang dapat, sedangkan saya punya anak SD dan SMP. Barangkali anak SMP-nya belum ke input ya, atau bisa jadi ini kelalaian ibunya. Kenapa bisa saya bilang kelalaian ibunya? Kadang ibu-ibu itu rada susah juga ngumpulin persyaratan kakak, KTP, raport. Iya nggak? Ya, disuruh sama pendamping, ayo ngumpulin. Tapi ada yang telat dan sebagainya lah. Itu resikonya. Kalau seandainya telat, maka nggak akan diinput. Kalau nggak ngumpulin, maka nggak akan diinput. Makanya bantuannya dapatnya sedikit. Ya, jadi jangan salahkan ya. Kita koreksi bareng-bareng saja. Oke, nanti kalau seandainya ibu memang nggak sesuai komponennya itu, contoh ada SD, SMP, SMA, contoh ya, terus hanya dapatnya SD-nya saja, boleh nanti hubungi pendamping PKH-nya, tanyakan apakah sudah diinput atau belum, ya. Barangkali ini sih barangkali ya. Soalnya saya pernah melakukan kejadian seperti itu. Jadi ada KPM saya, dia itu anaknya 2 SD dan SMP. Dan ternyata dia itu nggak mengumpulkan raport yang SMA-nya dan nggak mengumpulkan kakak. Makanya berkas yang lama. Akhirnya saya input yang lama lah. Karena berkasnya adanya di situ. Ternyata dia anaknya itu sudah beranjak ke SMP 1 gitu. Sedangkan yang saya input itu cuma SD-nya saja 2 masih gitu kan. Nah, jadi ibu-ibu nanti untuk kedepannya ketika dimintain persyaratan oleh para pendamping PKH, maka dikasihkan. Karena apa? Mudah kok ya, cuma ngasih tok, nggak dikasih, nggak minta uang dan sebagainya kan. Kasih aja, kasih. Itu adalah persyaratan untuk mendapatkan bantuan PKH. Baik ibu-ibu, terima kasih banyak sudah menyimak video saya, sudah menonton video saya. Semoga banyak manfaatnya. Jangan lupa yang baru datang, yang baru gabung, ya, subscribe. Subscribe channel saya. Aduh, ada tulisan subscribe di bawah. Supaya channel saya berkembang dan supaya ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya selalu update video-video saya. Jadi ketika saya update video, upload video, jadi ibu langsung dapat informasinya gitu kan, bisa langsung tahu gitu, bisa langsung nonton gitu ya. Jangan lupa like juga tuh yang ada jempolnya, like. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain waktu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum.